Halo pemirsa, NoHub News bawa misteri besar. Neanderthal versus Cro-Magnon. Perang purba atau drama sains. Apakah manusia modern menggilas Neanderthal? Atau ini cuma cerita sains yang dibesar-besarkan? Yuk, kita selami. Bayangkan dunia 45.000 tahun lalu. Neanderthal dan Cro-Magnon, leluhur manusia modern, hidup berdampingan di Eropa selama ribuan tahun. Neanderthal, pendiam tapi bertenaga, adalah ahli berburu di iklim dingin. Dengan tubuh pendek dan otot kuat, mereka bisa menjatuhkan rusa besar pakai tombak kayu. Di sisi lain, Cro-Magnon, yang migrasi dari Afrika, lebih tinggi, lincah, dan super inovatif. Mereka bikin alat canggih seperti jarum tulang untuk menjahit, tombak dengan ujung batu tajam, dan lukisan gua yang indah kayak galeri seni purba. Nah, mereka nggak cuma berbagi hutan dan gua, tapi juga kehidupan. Bukti arkeologi nunjukin adanya perkawinan antar spesies. Sekitar 2% DNA Neanderthal masih ada di tubuh orang Eropa modern loh. Ada fosil anak di Portugal, berusia 24.000 tahun, yang punya campuran ciri Neanderthal, seperti tulang tebal, dan Cro-Magnon, seperti rahang yang lebih halus. Yang bikin kaget, alat-alat canggih yang dulu dikira buatan Cro-Magnon, seperti pisau Châtel-Perronian, ternyata dibuat Neanderthal. Ini bukti mereka saling belajar teknologi. Bayangin, mereka mungkin pernah duduk bareng, barter alat atau makanan, atau malah bersaing rebut gua yang hangat. Interaksi ini bikin kita penasaran. Apakah mereka rukun kayak saudara, atau mulai muncul ketegangan yang memicu konflik? Ini fondasi buat drama besar yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang masuk ke bagian yang bikin jantungan. Banyak teori bilang Cro-Magnon mengalahkan Neanderthal lewat perang atau kompetisi sumber daya. Ada fosil Neanderthal di Prancis dengan tengkorak retak yang diklaim akibat pukulan senjata Cro-Magnon. Beberapa ahli bilang Cro-Magnon, dengan alat lebih tajam dan strategi berburu yang lebih rapi, mengungguli Neanderthal. Ada juga hipotesis bahwa Sapiens bawa penyakit dari Afrika yang nggak bisa ditahan tubuh Neanderthal, mirip pandemi purba yang mematikan. Tapi, nggak semua orang beli cerita ini. Skeptis bilang bukti perang antar spesies nggak cukup kuat. Tengkorak retak, bisa aja karena kecelakaan, seperti tertimpa batu saat masuk gua. Nggak ada bukti jelas soal pertempuran besar. Malah, bukti perkawinan dan alat bersama nunjukin mereka lebih sering kolaborasi ketimbang musuhan. Kalau mereka sampai bikin anak bareng, ngapain perang kan? Debat ini nggak cuma di ruang seminar. Media sosial ikut membara. Ada yang bilang Cro-Magnon adalah penakluk jenius, tapi yang lain nuduh sains bikin narasi Sapiens pahlawan, Neanderthal pecundang, biar kita ngerasa spesial. Komentar di internet bilang, kalau mereka bisa kawin, ini lebih kayak cinta, bukan perang. Ada juga yang curiga cerita perang ini cuma sensasi buat narik dana penelitian, atau jadi inspirasi film Hollywood dengan dinosaurus yang enggak masuk akal. Jadi, apa ini pertempuran nyata atau drama sains yang dibumbui berlebihan? Apapun yang benar-benar terjadi, kisah Neanderthal dan Cro-Magnon ngasih kita gambaran kompleks tentang manusia purba. Kalau Neanderthal punah karena perang atau rebutan sumber daya, itu nunjukin sifat kompetitif manusia yang mungkin masih kita bawa sampai sekarang. Lihat aja konflik di dunia modern. Tapi, kalau mereka berasimilasi lewat perkawinan dan budaya, kita adalah keturunan hibrida yang punya warisan luar biasa dari dua spesies. Setiap orang Eropa secara genetik bawa sedikit semangat Neanderthal. Teknologi masa kini, seperti analisis DNA dan penggalian baru, terus bongkar rahasia interaksi ini. Kita sekarang tahu Neanderthal nggak cuman orang gua yang kuno. Mereka bikin alat canggih, mungkin punya ritual, dan cukup menarik buat Cro-Magnon sampai mereka berbagi hidup. Tapi, ada pertanyaan besar. Apakah kita atau sains terlalu doyan narasi dramatis soal pemenang dan kalah? Kadang, cerita yang bombastis lebih gampang masuk headline ketimbang fakta yang abu-abu. Kisah ini nggak cuma soal fosil, tapi juga tentang identitas kita. Di dunia yang penuh konflik dan krisis, apa yang bisa kita pelajari dari interaksi purba ini? Apakah kita ditakdirkan buat bersaing, atau kita bisa ambil inspirasi dari kolaborasi antar spesies? Dan yang paling seru, apakah narasi perang ini beneran fakta
Atau kita cuma termakan cerita sains yang pengen bikin sapiens kelihatan jagoan? Pemirsa, kalian tim apa? Cro-Magnon sebagai penutup Neanderthal? Atau kita salah paham soal persaudaraan purba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar teman-teman ikut nyemplung ke petualangan ini. Itu tadi kisah epik dari No Hub News. Terima kasih udah nonton, tetap kritis, dan sampai jumpa lagi bersama No Hub pada update berikutnya.